Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tawakal, ikhtiar, dan sabar. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya, buku modul Akidah Akhlak halaman 23. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tawakal. Nah, kata tawakal itu berasal dari kata kerja tawakala yang artinya bersandar atau berserah diri atau mewakilkan. Nah, sedangkan secara istilah, tawakal itu merupakan bentuk kepasrahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya. Nah, menurut Imam Ghazali, tawakal itu merupakan menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya dan dalam waktu kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tenteram. Jadi, tawakal itu artinya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil mengenai perintah tawakal ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 122 yang berbunyi wa'alallahi wa yatawakkalil mu'minun, yang artinya hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 122. Nah, untuk terwujudnya sikap tawakal yang benar itu ada 4 syarat. Yang pertama, bertawakal itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, berkeyakinan yang kuat bahwa Allah itu maha mampu mewujudkan semua permintaan hambanya, semua yang dibutuhkan hambanya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu meyakini bahwa Allah itu akan mewujudkan apa yang ditawakalkan oleh seorang hambanya. Jadi ketika kita bertawakal, kita itu harus ikhlas kepada Allah bahwa Allah itu kelak suatu saat akan mewujudkan apa yang sedang kita tawakalkan pada saat ini. Kemudian syarat yang keempat yaitu tidak mudah putus asa dan tidak mudah patah hati dalam semua usaha yang dilakukan hambanya. Jadi ketika kita sudah usaha, kita itu tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang sakit hati. Nah, adapun dampak positif dari tawakal yaitu yang pertama akan mendapatkan perlindungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertawakal itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tawakal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dampak yang ketiga yaitu Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian dampak yang keempat yaitu menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi sikap tawakal itu akan menyadarkan kita kalau kita itu hanya makhluk yang lemah, karena
kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu merupakan melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi ikhtiar itu merupakan usaha yang kita lakukan agar sesuatu yang kita inginkan itu dapat terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Nah, bentuk-bentuk ikhtiar itu ada beberapa. Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Jadi ketika kita memiliki harapan, ketika kita memiliki cita-cita, kita juga harus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Nah, yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Jadi kita itu harus selalu semangat dalam menjalani hidup, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh gampang putus asa. Jadi harus semangat dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidup itu kita harus giat bekerja, tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh gampang menyerah. Jadi dalam bekerja itu harus giat. Kemudian yang terakhir yaitu rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Jadi misalkan kita memiliki cita-cita, gampangnya aja dalam belajar, dalam sekolah kita bercita-cita pokoknya aku harus dapat ranking 5 besar. Jadi untuk mendapatkan ranking 5 besar itu, peringkat 5 besar itu, kita harus selalu berusaha dan belajar. Kalau kita memiliki cita-cita mendapatkan peringkat 5 besar tapi kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah berusaha, ya kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Jadi ketika kita memiliki kemauan, ketika kita memiliki cita-cita itu, kita harus berusaha semampu kita, berusaha semaksimal mungkin agar cita-cita atau harapan kita itu dapat terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian dalil ikhtiar itu salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ikhtiar ini memiliki beberapa dampak positif. Di antaranya yaitu yang pertama, merasakan kepuasan batin. Kenapa kita bisa merasakan kepuasan batin? Karena kita dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Jadi ketika kita berusaha untuk kehidupan kita sendiri, kita itu akan merasakan kepuasan tersendiri karena kita dapat memenuhi kebutuhan yang kita miliki itu dengan usaha sendiri. Kemudian yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Jadi ketika kita memiliki berperilaku ikhtiar, itu kita akan terhormat dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Kemudian yang terakhir yaitu dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Jadi ketika kita berusaha dengan giat, terus kita mendapatkan hasil entah berupa uang ataupun apa, misalnya kita memiliki uang sekian dan uang itu hasil dari kerja keras kita sendiri, maka kita dalam membelanjakan itu pastinya tidak akan boros karena kita tahu untuk mendapatkan uang sekian ini kita harus berusaha yang keras. Jadi untuk jika mau boros itu kita
mikir-mikir lagi, usaha kita segini masa terus hasilnya langsung kita buat foya-foya, itu kan nggak mungkin. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar itu berarti tahan ketika menderita, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tidak lekas putus asa. Karena sejatinya setiap manusia itu dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang mukmin kita harus bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sabar itu merupakan meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Jadi sabar itu menahan diri dari segala yang tidak baik. Jadi contohnya kita sedang menghadapi kesulitan atau kita sedang dalam keadaan emosi atau marah, itu kita harus sabar. Nah, kemudian menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sabar itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya. Berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil-dalil bersabar. Yang pertama, sabar sebagai sebab meraih kemuliaan dan keselamatan. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian yang kedua, sabar dalam ketaatan. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang selanjutnya yaitu sabar dan kemenangan. Terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 34 yang berbunyi, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka minan naba'il mursalin, yang artinya, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Quran surat Al-An'am ayat 34. Adapun dampak positif dari sabar yaitu yang pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menjaga hubungan, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menolong pekerjaan kita. Nah, adapun bentuk dan contoh dari perilaku sabar. Yang pertama, bersabar dalam belajar untuk meraih cita-cita dan harapan. Contohnya ya seperti tadi, ketika kita mengharapkan
mendapatkan peringkat 5 besar. Kita harus bersabar dalam belajar. Kemudian yang kedua, sabar ketika diajak oleh teman-teman, karena kesabaran itu akan membawa hasil yang positif. Kemudian yang ketiga, tidak mudah emosi atau marah. Dan yang keempat yaitu tidak tergesa-gesa. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.